Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami mendapatkan game yang bernama Sudoku. Di sini ada 10 anggota kelompok. Yang pertama ada Sadat Nabil, Fadel Najmi Adliansyah, Nada Salsabila, Damar Arya Pinili, Firmansyah Sultan Wahyu, Naufal Nasrullah, Muhammad Riza Rivaldi, Iqfa Aulia, Muhammad Faris Abqori, dan terakhir ada Muhammad Fadil Putra. Selanjutnya ada pengertian dari Sudoku. Apa itu Sudoku? Permainan yang menempatkan nomor di tempat yang belum ada. Ini adalah proses eliminasi yang logis. Jika sebuah angka sudah ada dalam satu baris atau persegi, maka angka tersebut tidak dapat ditempatkan lagi. Berikutnya ada contoh dari Sudoku. Biasanya Sudoku terdiri dari jumlah ganjil kolom dan baris. Dalam satu kolom kita tidak dapat mengisi angka berulang, dan begitu juga baris. Biasanya angka tersebut terdiri dari angka 1 sampai 9. Next. Nah, untuk Sudoku tadi diisi dengan angka 1 sampai 9 dengan rules atau peraturan bahwa tidak boleh ada angka yang mengulang di dalam baris, kolom, dan persegi tersebut. Bisa dilihat dari contoh jawabannya bahwa tidak ada angka yang mengulang di antara baris, kolom, dan persegi. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai flowchart proses kerja game Sudoku. Yang pertama ada start, kemudian dilanjutkan dengan read all cells, membaca seluruh sel. Lalu find unsolved cell, mencari sel yang belum terselesaikan. Kemudian masuk pada kondisi percabangan dan perulangan. Does all cell solved? Apakah semua sel terselesaikan? Setelah sebelumnya kita mencari sel yang belum terselesaikan, kita dapat mengetahuinya. Jika ya, maka akan masuk pada breakpoint untuk mencegah perulangan, dan kemudian stop untuk menghentikan proses. Tetapi seperti yang kita tahu, bahwa tidak mungkin semua sel terselesaikan di awal permainan. Oleh karena itu, dalam beberapa langkah di awal percabangan ini, dapat dipastikan akan bergerak ke arah no. Kemudian setelah bergerak ke arah no, select unsolved cell, memilih sel yang belum terselesaikan. Pada langkah ini, player yang mengerti akan aturan bermain tentunya akan memilih sel yang lebih tinggi kemungkinan benarnya. Oleh karena itu, memahami aturan cukup penting di sini. Selanjutnya untuk check possibility number, mengecek kemungkinan angka. Lalu enter the answer, player memasukkan jawaban yang menurutnya benar. Kemudian masuk pada kondisi percabangan. Is the correct answer? Apakah jawaban benar? Jika tidak, maka akan dilakukan perulangan kembali ke bagian mengecek kemungkinan jawaban. Dan jika jawaban benar, maka selected cell sama dengan answer. Jadi sel yang dipilih terisi oleh jawaban yang telah diisikan. Kemudian karena ini dalam perulangan, maka akan kembali lagi pada kondisi percabangan yang sebelumnya. Di sini kembali pada pengecekan does all cell solve. Jika tidak, maka perulangan akan dijalankan seperti yang sebelumnya. Tetapi jika ya, maka proses akan masuk pada kondisi breakpoint untuk menghentikan perulangan, yang juga mengakhiri proses. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pseudocode proses kerja Sudoku. Yang pertama ada start, kemudian dilanjutkan dengan read all cell, yaitu membaca seluruh sel. Kemudian unsolved cell, mengambil atau mendapati sel yang belum terselesaikan. Lalu selanjutnya masuk pada dua kondisi, yaitu percabangan dan perulangan. If all cell solved, then stop. Jika seluruh sel terselesaikan, maka berhenti.
Tapi jika tidak, else, maka perintah perulangan akan dijalankan. Repeat di sini dimaksudkan untuk perintah perulangan. Lalu selanjutnya determine unsolved cell, menentukan sel yang belum terselesaikan. Seperti yang saya jelaskan di flowchart sebelumnya, di sini player dapat memilih sel yang ingin diselesaikan terlebih dahulu. Player yang mengerti akan aturan bermain tentunya akan memilih sel yang kemungkinan benarnya lebih tinggi. Kemudian read answer, membaca jawaban until unsolved cell sama dengan answer, sampai sel tersebut sama dengan jawaban yang telah diisi, atau sampai jawabannya benar. Kalau ternyata jawabannya salah, maka akan kembali mengulangi untuk mengisi jawaban lagi. Kemudian karena ini dalam kondisi perulangan, maka proses ini akan berulang dan akan kembali juga pada kondisi percabangan yang sebelumnya untuk mengecek kembali, yaitu pada line 4 yang bertuliskan if all cells solved then stop. Tetapi jika tidak, maka perulangan akan dilanjutkan kembali sampai semua sel terselesaikan, kemudian stop, lalu end if, dan program selesai. Ya, jadi kita di sini akan bermain Sudoku. Nah, pertama kita cari kotak, baris, ataupun kolom yang hampir penuh terisi. Ini agar mempermudah kita pengisian kotak yang kosong. Nah, karena kotak semua sudah terisi, permainan pun selesai. Oke, di sini ada review dan ulasan total dari kelompok kami, yaitu ada 4 ulasan. Yang pertama, di permainan ini kita diberikan challenge ya untuk memecahkan suatu masalah sehingga dapat membuat kita unggul, terutama dalam pendidikan ya, dalam memecahkan masalah di sini, yaitu dalam pelajaran matematika seperti logika dan keterampilan kritis. Dan yang kedua, cara bermain ini bukan hanya untuk yang dewasa, SMP, SMA atau ke atas. Ini juga disarankan untuk anak kecil yang dapat memainkannya agar unggul dalam logika sejak kecil. Next. Yang ketiga, dapat meningkatkan konsentrasi kita. Dengan permainan game Sudoku ini, kita tidak dapat melakukan aktivitas lain secara bersamaan, karena ini harus dibutuhkan konsentrasi yang penuh. Yang keempat, dalam beberapa permainan Sudoku, soal yang terdapat pada tiap grid yaitu 4x4, 6x4, dan 9x9 belum pas dengan rotasi soal yang dibuat. Hal ini mengakibatkan seringnya terjadi soal yang tidak dapat diselesaikan. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.